Apakah Israel akan menjadi sekutu Dajjal di akhir zaman nanti? Israel merupakan negara di kawasan Timur Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Lebanon di utara, Yordania di timur, Suriah di timur laut, hingga Palestina di timur dan barat wilayahnya. Pada perkembangannya, Israel kerap disebut sebagai negara Yahudi. Adapun alasannya jelas karena negara ini memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Yahudi. Seiring waktu, kerap muncul pandangan bahwa konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi hingga kini menjadi salah satu kondisi akhir zaman. Dalam agama Islam disebutkan nantinya umat muslim akan berperang dengan Yahudi yang dipimpin Mesia palsu yaitu Dajjal. Secara tidak langsung anggapan tersebut tentu mengarah kepada Israel yang memiliki banyak penganut Yahudi di negaranya. Lantas apakah benar nantinya Israel memang menjadi sekutu Dajjal di akhir zaman? Dikutip dari laman Crunch Time, ajaran Yudaisme tradisional menyebut orang Yahudi di pengasingan akan kedatangan Sang Mesias yang nantinya bisa mengantarkan mereka ke zaman kedamaian dan kebenaran. Referensi terkait kedatangan Mesias ini banyak dibahas dalam kitab Tanak Perjanjian Lama, sebut saja seperti buku Yesaya, Yeremia, Mika, dan lainnya. Beberapa buku tersebut membahas visi terkait kedatangan Mesias, termasuk harapan bahwa dia berasal dari keturunan langsung Raja Daud. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Yahudi memang sedang menanti kedatangan Mesias. Hanya saja untuk memastikan kemunculan tersebut Mesias asli atau palsu tentu belum bisa dibuktikan. Selain itu juga merujuk salah satu hadis dalam agama Islam disebutkan bahwa pengikut Dajjal nantinya kebanyakan adalah kaum Yahudi dan perempuan. Adapun jumlah sendiri diperkirakan mencapai 70.000 orang. Nantinya mereka digambarkan akan mengenakan tayalisah atau sejenis selendang yang dipakai di pundak dan mirip jubah namun tidak punya jahitan. Sifat pengecut Yahudi direkam dalam Al-Quran. Bangsa ini tidak akan hidup aman. Doa senjata paling ampuh untuk bantu umat Islam Palestina. Zionis merupakan gerakan nasionalisme Yahudi antar bangsa yang menumbuhkan negara bangsa Israel di kawasan Palestina. Yahudi tidak mempunyai negara sendiri sehingga mereka menjajah tanah Palestina untuk dijadikan negara mereka. Walaupun mereka dikatakan mempunyai alat ketentaraan antara yang terbaik dunia, tetapi sifat pengecut rezim Israel ini direkam di dalam surah Al-Hasr ayat 14. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka. Dewasa ini kebanyakan umat Islam sudah tidak memahami dan mengambil akan isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, yang mana ia membabitkan umat Islam dan ada kepentingan kepada dunia Islam. Situasi ini termasuk konflik antara Palestina dan rezim Israel. Ramai yang mengatakan bahwa ia hanyalah satu konflik politik dunia Arab dan ada yang mengatakan ia adalah soal perkauman. Ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu ambil peduli dengan apa yang berlaku di sana dan ada juga yang terus menyokong rezim Zionis. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mempertahankan saudara-saudara kita di bumi Palestina merupakan satu tuntutan dalam agama ini. Bukan hanya karena tanah mereka dijajah oleh rezim Israel, tapi mereka telah mencemari Masjid Al-Aqsa. Itu kiblat pertama, tempat ketiga paling suci dalam ibadah selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
Abu Zar menceritakan, kami sedang mengingati antara satu sama lain dan Rasulullah berada di sisi kami berkaitan yang mana lebih afdol di antara masjid Rasulullah dan juga masjid Bait al-Maqdis. Maka Rasulullah bersabda, sholat di masjidku ini lebih afdol daripada 4 kali sholat di Bait al-Maqdis. Alangkah nikmatnya bagi orang yang sholat. Sesungguhnya akan tiba satu masa seseorang itu memiliki tanah seukuran tali kuda sehingga dia mampu melihat Bait al-Maqdis. Hal itu adalah lebih baik baginya daripada dunia keseluruhannya, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Hakim 8553. Seharusnya dan sewajibnya bagi umat Islam bangkit untuk melakukan apa saja tindakan yang boleh menunjukkan sokongan kita kepada umat Islam di Palestina. Antara perkara yang boleh kita lakukan ialah berdoa. Doa merupakan senjata bagi umat Islam, maka titipkan doa untuk pejuang-pejuang Palestina dalam munajat kita. Nyatakan sokongan di laman sosial. Media sosial merupakan salah satu saluran bagi menunjukkan bantahan kita terhadap apa yang berlaku di bumi Palestina. Inilah antara salah satu benda yang ditakuti oleh Zionis Israel, karena apabila warganet mulai bertindak balas atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Berhenti membeli produk dari Israel. Melemahkan ekonomi merupakan salah satu tindakan yang amat berkesan bagi menjatuhkan Zionis Israel. Mengenali syarikat Israel bukanlah satu perkara yang sukar buat masa sekarang. Ini karena teknologi masa kini dapat digunakan bagi mengenali mana syarikat yang diasaskan oleh Israel. Memboikot barang Israel merupakan satu tanda protes rakyat Malaysia terhadap serangan rezim Zionis ke atas Palestina hingga mengakibatkan ratusan rakyatnya terkorbankan. Memberi sumbangan. Sumbangan yang diberikan dapat digunakan bagi membantu rakyat Palestina yang cedera akibat keganasan Zionis. Rakyat Malaysia yang dikenal sebagai rakyat yang pemurah perlu menyaut seruan untuk membantu saudara kita di sana bagi mengurangi beban mereka yang kehilangan rumah, kesehatan, dan infrastruktur yang musnah akibat serangan ke atas Gaza. Sabda baginda Rasulullah, siapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan kepada orang yang kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aurat atau kebaikan seorang muslim, Allah akan menutup aurat dan keaibannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.